Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai penggunaan cropword dalam menghitung kebutuhan air tanaman. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah melengkapi kebutuhan data untuk penghitungan kebutuhan air tanaman, yaitu data climate untuk mengetahui evapotranspirasi acuan, kemudian data curah hujan untuk mengetahui nilai curah hujan efektif. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam melengkapi data untuk dapat mengetahui kebutuhan air tanaman, yaitu pengisian data tanaman atau menu crop dan pengisian data jenis tanah atau soil. Jadi langsung saja kita pilih menu crop. Pada menu crop ini kita diminta untuk mengisi data antara lain nama tanaman, kemudian planting date atau tanggal penanaman, kemudian di sebelah kanan ada tanggal pemanenan. Namun dia tidak bisa kita isi, dia akan muncul otomatis ketika kita mengisi data stage. Pindah ke bawah, kita diminta untuk mengisi nilai koefisien tanaman atau KC values di beberapa stage. Di sini terlihat kita diminta mengisi dalam 3 stage, yaitu stage inisial pada awal masa pertumbuhan, pada mid season atau masa pertumbuhan puncak, dan kemudian pada saat panen atau masa budidaya berakhir. Lalu kita diminta untuk mengisi rentang waktu pada setiap fase pertumbuhan. Di sini dibagi menjadi 4, mulai dari penanaman biji sampai perkecambahan atau fase inisial, kemudian fase vegetatif, lalu fase generatif, kemudian late season untuk masa pemanenan. Kemudian dibutuhkan juga data rooting depth atau kedalaman perakaran. Ini diminta 2, mungkin mulai dari masa inisial atau masa perkecambahan sampai pada masa vegetatif dan generatif berakhir. Kemudian critical depletion, di mana ini merupakan nilai ambang kritis di setiap masa pertumbuhan mengenai tekanan air, dan yield response factor itu adalah faktor yang akan mempengaruhi jika pada setiap masa pertumbuhan tersebut terjadi critical depletion. Lalu ada tinggi tanaman yang ini sifatnya opsional. Nah, ini kalau misalkan Anda mengetahui nilai-nilai tersebut, ini silakan Anda langsung isi saja, kemudian Anda simpan. Tapi karena ini datanya cukup spesifik dan mungkin apabila kita memulai dengan kosong seperti ini, kita membutuhkan data-data penelitian sesuai dengan spesifik tanaman, maka dari itu kita bisa mempergunakan database tanaman yang disediakan oleh FAO. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan open. Ada di folder crops, itu disediakan oleh FAO database tanaman yang sudah diteliti atau hasil penelitian yang berafiliasi dengan FAO yang langsung didokumentasikan menjadi database tanaman. Di sini ada mulai dari beans, potato, rice, tebu, dan berbagai macam ya, dari tanaman pangan sampai tanaman hortikultura yang bisa kita langsung pergunakan, dan ini mengacu kepada paper yang dirilis oleh FAO mengenai single crop coefficient. Ini contoh salah satunya untuk mengisi data koefisien pada paper Crop Evapotranspiration FAO Irrigation and Drainage paper 56. Pada chapter 6 terlihat bahwa kita juga bisa melihat data-data KC di setiap growth stage tanaman-tanaman yang sering dibudidayakan di seluruh dunia. Jadi apabila di dalam database ini tidak tersedia, kita bisa memodifikasinya. Saya contohkan kita mau menanam atau membudidayakan jagung. Kita pilih maize, kemudian open. Langsung terisi data dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang diminta. Di sini akan sesuai dengan rekomendasi atau rilisan paper yang ada di FAO. Namun apabila kita amati, jagung di sini adalah jagung pipil. Apabila kita ingin menyesuaikannya, misalkan kita kan sering menanam jagung manis, kita bisa memodifikasi data tanaman ini, bisa mengacu kepada paper dari FAO ini atau misalkan dari hasil penelitian Anda masing-masing. Saya contohkan untuk merubah KC values atau nilai koefisien crop. Di sini kalau saya cek ini jagung itu disediakan ada yang jagung pipil green dan ada yang sweet atau jagung manis. Bisa Anda sesuaikan ini fase initial, fase mid sama fase initial, fase develop, fase mid sama fase late. Nah, ini bisa Anda sesuaikan. Misalkan saya pilih yang dekat-dekat dulu ya, Philippines.
kita isi di sini 20, 20, 30, 10. Ini merupakan length of crop development stage. Jadi lama hari dalam setiap stage. 20, 20, 30 dan 10. Nah, nanti otomatis total dari seluruh masa penanaman itu menjadi berubah jadi 80 hari dan otomatis planting date. Di sini terisi planting date-nya pada saat video dibuat dan masa pemanenan akan otomatis dihitung berdasarkan total ini. Jadi selama 80 hari sehingga dari bulan 10 tanggal 14 menjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Kemudian kita juga bisa merubah nilai KC values-nya karena pasti berbeda. Biasanya ada di bawah di sini crop coefficient atau KC dari KC initial, KC middle sama KCN, ada maize grain sama ada maize sweet. Di sini disediakan hanya 2, jadi kita mungkin samakan initialnya dengan yang bawaannya. Di sini ada 1,15 dan 1,15. Di sini biarkan saja KC initialnya kita rubah di sini 1.15 dan 1.05. Nah, seperti itu. Artinya kita sudah menyesuaikan dengan apabila kita akan menanam jagung manis. Perlu diketahui juga bahwa apabila kita memilih tanaman padi atau rice, ya kita nggak usah pakai dulu ini. Nah, ini ada yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa tanaman padi itu, padi sawah khususnya itu, dalam teknik budidayanya ada perlakuan penggenangan. Maka dari itu tampilannya sedikit berbeda. Di sini KC-nya ada 2 jenis. KC kering dan KC basah. Dan di menu atas di sini juga ada pilihan direct sowing. Artinya adalah ketika kita checklist transplanting date itu menjadi sowing date. Transplanting date artinya dia pemindahan tanaman mulai dari penyemaian. Makanya ini disebutnya nursery, dan apabila kita checklist direct sowingnya ini artinya kita melakukan penanaman tabela. Di sini juga ada nanti schedule dalam pemenuhan kebutuhan air itu bentuknya akan berbeda karena nanti ada perlakuan paddling atau penggenangan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita contohkan dulu apabila kita menggunakan tanaman-tanaman di lahan kering atau dry crop. Jadi kita contohkan menggunakan tanaman jagung ya. Jagung dari jagung pipil. Ini bisa kita pergunakan dan apabila ingin disesuaikan silahkan seperti yang sudah tadi dibahas. Setelah kita mengisi atau menyediakan data crop akan terlihat di menu bawah, di tab bawah data crop itu terisi. Ini kita minimize saja. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian data tanah. Silakan Anda pilih data tanah atau soil. Kita diminta untuk mengisi data-data mengenai profil tanah yang kita miliki atau yang akan kita pergunakan dalam budidaya tanaman. Dimulai dari nama jenis tanah, kemudian total available soil moisture, total dari kelembaban tanah yang tersedia. Ini tentu saja didapat dari field capacity atau kapasitas lapang dikurangi dengan titik layu permanen. Ini berapa milimeter per meter, kemudian maksimum rain infiltration rate-nya atau laju penyerapan air hujan milimeter per day, maksimum rooting depth, maksimum kedalaman dari akar bisa menembus tanah, kemudian initial soil moisture depletion as persen dari total available moisture itu berapa persen. Nanti dia akan menghitung secara otomatis untuk ketersediaan kelembaban tanah dengan satuan milimeter per meter. Nah, tentu saja jika Anda memiliki datanya silakan langsung di-input, dan apabila tidak kita bisa mengambil database dari FAO. Ketika kita open lalu langsung otomatis diarahkan ke direktori tanah atau soils. Di sini disediakan sedikit ada black clay soil, red loamy, red sandy loam, sama red sandy. Dari FAO-nya sendiri hanya terbagi 3 ya, tanah yang heavy, light, sama medium. Kalau misalkan saya contohkan kita menggunakan red sandy loam atau tanah merah lempung berpasir. Kita cek aja open. Sudah terlihat bahwa total available soil moisture dari red sandy loam berdasarkan FAO 140 mm per meter, maximum rain infiltration 30, maximum rooting depth 900 cm dan 0% untuk initial soil moisture depletion. Dan langsung didapat bahwa ketersediaan kelembaban tanahnya itu adalah 140 mm per meter. Nah, ini selesai, kita minimize, dan setelah kita tentukan data tanah tersebut semuanya sudah lengkap. Dari data curah hujan, ini data curah hujan ya, kita bisa cek dari chartnya juga. Kemudian juga ada data curah hujan ya, bisa kita juga tampilkan grafiknya atau chartnya. Lalu ada tanaman, kemudian ada soil yang tadi. Dapat juga planting date yang sudah direkam.
Kemudian untuk mengetahui kebutuhan air tanaman berdasarkan data-data tersebut, Anda silakan pilih data crop water requirement. Terlihat bahwa Anda dipresentasikan mulai dari atas, diperlihatkan bahwa data evapotranspirasi acuan berdasarkan atau bersumber dari stasiun Lampung. Kemudian juga range stationnya juga sama ya, itu sesuai dengan apa yang kita input di data curah hujan. Lalu komoditi dari tanaman yang kita budidayakan adalah jagung. Ini jagung pipil dan planting date-nya adalah 14 bulan 10. Dan terlihat di sini tampilan defaultnya adalah membagi masa penanaman dalam decade atau per 10 hari dalam setiap bulan. Pada kolom pertama diperlihatkan urutan bulan mulai dari bulan penanaman sampai bulan pemanenan, kemudian pembagian per 10 harinya, kemudian di per 10 hari tersebut berada pada stage apa saja, mulai dari initial, development, middle, sama late. Di sini ada koefisien cropnya, dia akan otomatis mengenerate sesuai dengan di masing-masing fase pertumbuhannya. Dan karena kita sudah memiliki KC, maka evapotranspirasi tanaman atau crop evapotranspiration itu sudah bisa diketahui dengan satuan mm per day, kemudian dikonversi menjadi mm per decade atau per 10 hari, lalu dikorelasikan dengan curah hujan efektif per 10 harinya, sehingga didapatkan berapa nilai kebutuhan irigasi di setiap waktunya. Terlihat di sini bahwa pada 10 hari pertama di bulan Oktober kita membutuhkan 8,2 mm. Nah, ini tinggal dikalikan saja dengan luas lahan, itu akan ketemu berapa meter kubik yang kita harus tambahkan. Di bawah akan disajikan total. Jadi selama budidaya jagung kita membutuhkan 370,7 mm kebutuhan irigasinya. Jadi begitu, dengan adanya menu crop water requirement kita bisa mengetahui kebutuhan irigasi pada setiap 10 harinya di seluruh fase-fase pertumbuhan. Sehingga kita mengetahui secara presisi berapa kebutuhan aktual yang dibutuhkan tanaman jagung ini di setiap waktunya. Anda juga bisa melihat tampilan grafiknya. Di sini terlihat ya bahwa penanaman kan di bulan 10, jadi kebutuhan air paling maksimal ada di sekitaran pertengahan bulan Januari. Oke, setelah kita mengetahui secara presisi berapa kebutuhan irigasi pada setiap fase-fase pertumbuhan, kita lihat di schedule untuk melihat kapan kita bisa melakukan pengairan. Silahkan pilih menu schedule. Terlihat di sini ini lebih spesifik berdasarkan data tanggal atau planting date kita, dan tentu saja berdasarkan tadi crop water requirement-nya. Terlihat di sini bahwa kita sebelum melihat data ini tidak ada salahnya kita lihat opsi-opsi yang tertera di sini ya, karena schedule ini juga bukan saklek metodenya diatur oleh Cropwatt, tapi kita bisa mengaturnya berdasarkan dengan kebutuhan dan atau kondisi di lapangan. Silakan Anda klik option. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita rubah. Pertama adalah irrigation timing atau waktu irigasi. Irigasinya itu kita ingin lakukan itu pada saat kondisi seperti apa. Di sini mulainya irrigate at critical depletion. Jadi sampai dia ke batas kritis menuju titik layu permanen. Ini bisa juga ada pilihan-pilihan lain ya, irrigate at user defined interval. Ini kita bisa atur, misalkan airnya datang 3 hari sekali atau kita ingin menyiramnya seminggu sekali ya. Ini bisa diatur ya, mau berapa. Kemudian bisa juga kita memberikan irigasi mau dilebihkan atau dikurangi dari nilai critical depletion-nya. Atau kita memilih sesuai dengan attack crop-nya dan lain-lain. Kita contohkan misalkan ini irrigate at critical depletion, sehingga kita memberikan irigasi pada saat memang benar-benar tanah itu mau mencapai nilai kritisnya. Kemudian di bawahnya ada irrigation application. Di sini ada 4 ya. Ada yang user define, kita bisa atur manual. Lalu aplikasi irigasinya kita tujuannya untuk apa? Di sini untuk refill soil to field capacity. Jadi kita ingin irigasi secukupnya sampai memang tanah tersebut mencapai kapasitas lapangnya, atau juga kita ingin melebih di atas atau di bawah nilai kapasitas lapangnya, atau kita juga bisa menetapkannya dengan nilai-nilai tertentu. Kita pilih yang lebih adaptif ya, refill soil to field capacity. Lalu irrigation efficiency.
Jadi kita diminta untuk set asumsi bahwa efisiensi irigasi dari metode yang kita pergunakan itu berapa. Ini terkait dengan sumber-sumber irigasinya. Di sini terlihat terpasang 70% merupakan nilai efisiensi apabila kita menggunakan saluran irigasi permukaan. Ya, memang saluran irigasi permukaan itu efisiensinya agak kurang tergantung dengan infrastrukturnya. Biasanya 50-70% efisiensi, tapi berbeda apabila kita menggunakan sprinkle atau bahkan irigasi tetes. Jadi mungkin kita pergunakan 90% saja. Kemudian apabila sudah dirasa cukup, kita oke. Setelah kita set hal yang diperlukan, kita kembali ke tampilan crop irrigation schedule-nya. Pada bagian atas ini ada identitas dari station, dari komoditi, jenis tanahnya, data tanggal penanaman, dan tanggal pemanenan. Tabel formatnya ini mau berdasarkan irrigation schedule atau jadwal irigasi atau harian, berdasarkan hariannya. Jadi pilih saja kita irrigation schedule, kemudian timingnya tadi sudah kita set pada saat critical depletion, kemudian aplikasinya untuk mengganti sampai kapasitas lapang, dan 90% diasumsikan untuk efisiensi irigasinya. Terlihat di sini bahwa berdasarkan cropwood kita direkomendasikan untuk melakukan irigasi pada masa development pada hari ke-42 sebanyak 64,8 mm. Kemudian yang kedua itu pada hari ke-66 atau tanggal 18 Desember sebanyak 77,9, 89 hari setelah tanam atau 10 Januari 79,4 mm, dan terakhir itu 115 hari setelah tanam ya, atau tanggal 5 Februari yaitu sebanyak 101 mm, dan tanggal 15 Februari itu tanggal panen. Kita tidak perlu melakukan irigasi. Di sini di bawah ada tampilan detailnya. Ini ada report lengkapnya mulai dari total irrigation yang dikeluarkan sampai lain sebagainya. Kita bisa mengecek chart juga. Nah, di sini terlihat bahwa dihubungkan antara laju depletionnya, kemudian ada total available moisture atau kelembaban yang tersedia di tanah, dan readily available moisture yang tersedia di tanah. Ini juga bisa dijadikan untuk report tentang kebutuhan air di lahan budidaya Anda. Oke, dan juga selain Anda melihat chart, juga Anda bisa melakukan print. Apabila kita buka semua tadi report atau menu-menunya ya, kita buka mulai dari data-datanya, chart-chartnya ya, dan apabila kita melakukan report di schedule, kita bisa print, select all, kemudian bisa Anda preview. Nah, ini sedikit kecil jadi mungkin butuh pengaturan, tapi nanti apa yang sudah kita input di cropwood bisa kita buat laporannya dengan cara dicetak atau di print. Oke, demikian pembahasan mengenai cara penghitungan kebutuhan air tanaman dan jadwal irigasi menggunakan software cropwood. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.